Shalom pemirsa CB Indonesia, senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Yesus, Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan diajarkan bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan juga sebagai pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menuliskan tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Nah, jadi melalui buku ini kita diingatkan sekali lagi bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega, dia adalah awal dan akhir, sehingga dia mengetahui kehidupan kita, apa yang akan terjadi kepada kita di hari-hari yang mendatang. Dan juga melalui buku ini Nyonya Ellen G. White dia mengatakan bahwa Yesus ini merupakan daya tarik yang agung, di mana apabila kita menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita, pastilah ketika kita melakukan segala sesuatu, kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena kita menjadikan Yesus itu sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang saya bawakan terdapat di dalam halaman 30. Tapi sebelum itu alangkah baiknya apabila saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga kita bisa sama-sama mengerti pembahasan firman Tuhan pada kesempatan yang indah kali ini. Bacaan kita itu adalah fondasi. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, dari judul dan juga ayat intinya, pada pembahasan kita kali ini akan membahas bagaimana kita itu harus menjadikan Yesus sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Setiap tindakan dalam hidup, sekalipun hanya tindakan yang sederhana saja, mempunyai pengaruh dalam membentuk tabiat. Suatu tabiat yang baik adalah lebih berharga daripada harta duniawi, dan pekerjaan untuk membentuknya adalah pekerjaan yang paling agung yang dapat dilakukan oleh manusia. Nah, jadi di dalam kehidupan kita ini, janganlah kita menganggap bahwa harta duniawi ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Tetapi melalui awal paragraf kita kali ini, kita itu diingatkan bahwa pembentukan tabiat atau tabiat yang benar merupakan satu-satunya hal yang berharga di dalam kehidupan kita. Karena ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, kita itu hanya akan membawa tabiat kita, dan kita tidak akan membawa harta duniawi yang kita kumpulkan sekarang ini. Tabiat yang terbentuk karena keadaan bisa berubah-ubah dan tidak serasi, dan merupakan sekumpulan hal-hal yang saling bertentangan. Orang-orang yang memiliki tabiat seperti itu tidak mempunyai tujuan atau cita-cita yang tinggi dalam hidupnya. Mereka tidak mempunyai pengaruh yang baik terhadap tabiat orang lain. Mereka tidak memiliki tujuan dan tidak berdaya. Nah, jadi selanjutnya di sini bahwa tabiat yang terbentuk karena keadaan itu bisa berubah-ubah dan tidak serasi. Nah, jadi maksudnya itu adalah janganlah ketika kita berada di suatu tempat dan kita mendapatkan mungkin tindakan yang baik daripada orang lain, pastilah secara manusiawi kita berpikir kita harus membalas tindakan tersebut dengan cara melakukan juga hal yang baik kepada orang tersebut. Sehingga di sini dikatakan bahwa tabiat yang terbentuk karena keadaan pasti akan berubah suatu saat nanti. Jadi mungkin ketika ada orang berbuat sesuatu yang salah kepada kita, pastilah kita akan membuat atau melakukan hal yang tidak baik kepada orang tersebut. Tapi kalau kita melihat kembali ke dalam ajaran Yesus Kristus, Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus melakukan kebaikan kepada semua orang. Janganlah kita berbuat baik ketika kita ada maunya atau kita mendapatkan suatu tindakan baik daripada orang lain.
Tetapi marilah kita melakukan hal yang baik, hal yang benar kepada semua orang, tanpa kita memandang siapapun orang tersebut, atau kita memiliki motif atau tujuan untuk berbuat baik kepada orang lain. Tuhan mengharapkan agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang telah dihadapkan kepada kita. Kita harus menyusun bata demi bata sambil menambahkan anugerah kepada anugerah dan mencari titik-titik kelemahan kita serta memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Bila mana sebuah retak terlihat pada dinding dari sebuah rumah, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan bangunan itu. Di dalam pembangunan tabiat kita, retak-retak sering terlihat. Kecuali kerusakan-kerusakan ini diperbaiki, maka rumah itu akan roboh bila mana topan ujian menempuhnya. Nah, selanjutnya di sini diberikan sebuah perumpamaan, yaitu adalah sebuah rumah, di mana rumah tersebut dibentuk melalui bata-bata yang disusun dengan rapi dan menjadi sebuah rumah yang kokoh, sehingga ketika topan datang maka rumah tersebut tetap berdiri. Begitu juga dengan diri kita. Marilah kita menyusun diri kita ini dengan tabiat-tabiat yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, sehingga apabila kita menyusunnya dengan rapi dari hal yang terkecil, maka pastilah kita itu bisa menjadi pribadi yang kokoh atau menjadi sebuah bangunan yang kokoh, di mana ketika ada ujian yang datang, maka kita ini tidak akan goyah karena kita menyusun bata-bata kita atau kita menyusun tabiat-tabiat di dalam diri kita ini dengan sangat rapi, sehingga tidak ada sedikit pun retak atau celah. Tetapi apabila kita tidak mau untuk melakukannya dan kita hanya melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemauan kita, maka pastilah ketika ada krisis, pastilah kita akan jatuh dan kita akan sangat menyesal mengapa kita tidak berlatih dari dulu untuk menghadapi krisis-krisis yang akan datang di dalam kehidupan kita. Sehingga marilah kita mulai sekarang ini berlatih dari hal-hal yang terkecil. Contohnya yaitu adalah ketika kita melihat seorang perlu ditolong atau memerlukan bantuan, marilah kita menolong orang tersebut. Dan juga ketika kita melihat suatu pekerjaan, marilah kita menyelesaikannya. Sehingga apabila kita mau untuk berlatih dari hal-hal kecil tersebut, maka pastilah kita ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk berpikir. Waktu supaya kita membangun tabiat yang di atasnya ia dapat membubuhkan cap persetujuannya. Ia menghendaki agar setiap anaknya membangun suatu tabiat yang agung dengan perbuatan-perbuatan yang suci dan luhur, agar pada akhirnya ia bisa menghadapkan sebuah bangunan yang simetris, yaitu sebuah bait suci yang indah yang akan dihormati oleh manusia dan juga Tuhan. Nah, jadi selanjutnya di sini kita itu diberikan kekuatan, kuasa untuk berpikir, kuasa untuk memilih, dan juga waktu, di mana hal-hal tersebut apabila kita menggunakannya dengan bijaksana, maka kita itu bisa membangun tabiat yang serupa dengan Yesus Kristus, sehingga kita ini bisa menjadi sebuah bait suci yang indah di dunia ini dan juga dihormati oleh manusia. Tetapi apabila kita menggunakan kekuatan dan juga kuasa yang Tuhan berikan dan juga waktu itu sesuai dengan kemauan kita, maka pastilah kehidupan kita ini tidak akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita itu hanya hidup untuk diri kita sendiri, kita itu hanya hidup untuk kemauan kita saja, sehingga tanpa kita sadari ternyata kehidupan kita ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pastilah kedepannya akan ada suatu saat di mana kita itu akan menyesali pilihan-pilihan yang kita buat, di mana pilihan-pilihan tersebut tidak sesuai dengan ajaran-ajaran daripada Yesus Kristus tersebut. Di dalam membangun tabiat kita harus membangunnya di atas Yesus. Ia adalah dasar, fondasi yang kokoh.
sebuah landasan yang tidak akan pernah dapat dihancurkan. Topan, ujian, dan penggodaan tidak dapat menggoyang bangunan yang dialaskan di atas batu karang yang kekal itu. Ia yang ingin bertumbuh menjadi sebuah bangunan yang indah, bagi Tuhan harus memperkembangkan setiap kuasa yang ada di dalam dirinya. Nah, jadi kita itu harus mengembangkan setiap apa yang kita miliki di dalam diri kita. Mulai dari talenta-talenta kita, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu marilah kita gunakan semaksimal mungkin, bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dengan cara yang demikian, sebagai bahan-bahan untuk landasan itu, kita menggunakan hal-hal yang digambarkan dalam firman itu sebagai emas, perak, batu-batu berharga, yaitu sebagai bahan-bahan yang akan tahan terhadap ujian api Tuhan yang menyucikan itu. Karena di dalam tabiat kita, Yesus adalah teladan kita. Sering Membina jilid 2 halaman 174 sampai 175. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini dikatakan bahwa dengan cara yang demikian, itu adalah kita memaksimalkan talenta kita untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan, maka hal-hal tersebut itu akan membangun tabiat kita menjadi tabiat yang serupa dengan teladan kita, yaitu adalah Yesus Kristus, sehingga kita itu bisa menjadi pribadi yang serupa dengan gambarnya. Di sini juga ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa apakah saya menggunakan bakat-bakat saya dengan cara yang akan berkontribusi pada pengembangan karakter yang saleh. Nah, jadi di sini perlu kita renungkan atau kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita menggunakan setiap bakat-bakat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu untuk kepujian dan kemuliaan namanya, atau kita menggunakannya untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan juga melalui pelajaran kita kali ini, marilah kita menggunakan setiap hal yang Tuhan berikan untuk kepujian dan kemuliaan namanya. Dan juga marilah kita menjadikan Yesus Kristus itu sebagai fondasi yang hidup di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu tidak akan salah mengambil langkah di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya melalui kesempatan kali ini, iman kita itu bisa untuk lebih bertumbuh lagi ke depannya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.